Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal rem ya, khusus barusan ini pagi ini penulis apa? eh, ya merasa diselamatkan dengan teknik pengereman rem belakang duluan. Jadi yang pertama itu ada halangan, nggak tahu ternyata di depan ada traktor. Ada halangan jalan nggak kelihatan karena kehalang sama kendaraan lain. Eh, ini videonya penulis style ya. Mungkin penulis cuplikan yang aslinya aja, jangan yang play-playan dari sini. Yang sekarang ini Prima XP 20W50 Prima XP 20W50 itu terasa ada suara kasar ya. Jadi kalau habis dipakai kencang ini, pakai 100 km/jam, wah enak juga, remnya bisa bunyi cicit gitu ya. Nah itu penulis saat itu ngerem pagi tadi ya. Ya waktu itu ngeremnya sampai bunyi cicit. Nah jarang kan orang ngerem pakai motor bunyi cicit. Nah itu bisa dicapai karena kita itu ngeremnya harus mulai dari pelan dulu, makin lama makin kuat sampai gripnya ban itu maksimal. Dan itu tidak pernah penulis lihat dari pengendara yang remnya pakai rem depan dulu, nggak pernah sampai bunyi cicit itu, nggak pernah, karena mereka takut jatuh. Kalau pakai rem belakang dulu ketakutan itu nggak ada. Dan ini yang video kedua, nanti penulis play ya. Daerah yang agak rame-rame gitu. Oh ya, tadi penulis yang sempat ngerem bunyi cicit itu tentu aja penulis ngeremnya pakai rem belakang dulu, terus baru rem depan, terus berikutnya rem belakang sama rem depan diatur ya, sehingga ya sampai bisa bunyi cicit gitu ya. Kalau sudah bunyi cicit itu jangan ditambahi lagi ya. Kalau sudah bunyi cicit jangan ditambahi lagi. Kalau ditambahi lagi nanti itu gripnya hilang. Jadi jalan misalnya kencang, ngerem belakang dulu, terus habis itu rem depan, terus baru disesuaikan. Rem belakang waktu pertama neken itu nggak usah kenceng-kenceng, yang penting motor itu yut jadi condong ke depan ya. Habis gitu bunyi cicit itu di stop. Perhatikan bunyi cicitnya dari mana. Kalau dari belakang ya belakang yang jangan ditambahi lagi. Kalau dari depannya, depan yang jangan ditambahi lagi. Tadi waktu penulis ngerem itu nambahnya yang belakang. Jadi penulis pun tadi mungkin agak salah reaksinya, penulis lepas sedikit, terus penulis tambah depannya lagi. Itu tadi penulis masih agak nggak konsen, jadi apa, masih nggak pas lah. Butuh latihan lagi. Agak ngeri latihan kayak gitu tuh ya. Suara cicit itu mudah dicapai kalau di jalan beton. Kalau di jalan aspal susah karena ya gripnya ke jalan itu kan konsisten. Kalau di jalan beton kan agak naik turun ya. Jadi itu tadi penjelasannya. Kalau ngerem harus hati-hati, tapi tetap ya kalau di jalan itu kita harus hati-hati. Ini pada waktu awal video tadi itu penulis cukup kencang, tiba-tiba ada yang belok kiri mendadak ya, penulis terpaksa ngerem dari kecepatan berapa itu entah berapa, langsung set, penulis sampai takut lihat belakang ada yang di belakang atau enggak. Kalau ada yang mengikuti bisa jadi yang di belakang itu akan nabrak penulis, karena penulis tadi ngeremnya terlalu ekstrim, jadi ngeremnya mendadak banget gitu. Ya untung yang di belakang nggak ada yang ngikuti, jadi ya aman. Terus penulis sambil kanan tadi. Ya tadi penjelasan itu ya silahkan dipraktekkan lah. Karena menurut penulis yang seperti itu yang pengerem belakang itu yang paling aman. Penulis sudah merasa beberapa kali terselamatkan. Kalau misalnya penulis pakai teknik rem ke depan, bisa aja pada saat itu penulis ndelosor. Jalan siapa yang tahu ya, kadang ada yang nyebrang mendadak gitu.
Makanya ya kita harus pakai teknik pengereman yang paling maksimal ya, yang paling bisa menghentikan motor kita. Tapi tentu lebih aman lagi kalau kita berhati-hati, apalagi di jalan yang banyak orang ngawur, nyebrang jalannya sembarangan. Ya namanya hati-hati juga nggak cuma dari diri kita kan, dari orang lain juga. Masalahnya orang lain banyak yang ngawur, tiba-tiba nyebrang jalan sendiri, mobil tiba-tiba masuk jalan mendadak kayak gitu. Ya itulah yang menurut penulis bisa membantu menyelamatkan kita. Menurut penulis teknik pengereman ini lebih aman daripada yang diajarkan oleh JDDC yang kalau rem kecepatan 100 ngeremnya pakai rem depan dulu itu. Wes itu ngawur itu. Nah, kembali ke pengereman squeeze ya. Idealnya gimana? Depan dulu, baru belakang. Tapi karena waktu kita sempit dan darurat, lakukan bersamaan tidak apa-apa. Belakang cuma pakai rem belakang tok, nggak pakai rem depan, itu ngawur juga. Ya jangan ditiru ya ajarannya JDDC atau RDL. Kalau JDDC itu mungkin lebih ingat sama Pak Jusri Pulubowo ya. Itu jangan dituruti ajaran pengereman seperti itu, ngawur. Terus jari, kalau bisa standby di tuas rem segala waktu, karena kita nggak tahu kondisi jalan bagaimana. Kalau bisa seterusnya kita standby satu jari di tuas rem paling nggak, biar kita bisa mudah meraih tuas rem pada waktu kita membutuhkan. Nggak sampai kaget, nggak sampai merogoh-rogoh, nggak sampai dipencet berlebihan. Kita bisa lebih mengendalikan kalau kita tahu tuas remnya ada di mana. Itu menurut penulis. Sudah itu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.